Halo, saya Amanda Gabriela, perwakilan dari kelompok 6 Tech Skill ingin memperkenalkan nama-nama anggota yang terdapat dalam kelompok 6 ini. Pertama ada Hendry sebagai PIC 1 bertanggung jawab dengan topik inti, dan ada Willy sebagai support, Ali sebagai support, Carlos Teams Channel Support, dan ada Rahyudi Tim Channel Support. Dan ada Pak Zainal Tim Support, dan ada Dalen Tim Support, dan ada Febrian Purba Finalize Team. Dan juga saya sendiri yang tergabung ke dalam Finalize Team. Kelompok kami membahas mengenai efektivitas pembelajaran dalam dunia kerja, di mana kelompok kami melakukan survei mengenai penilaian bagaimana efektivitas pembelajaran yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia profesional, dan dari setiap implikasi dan survei tersebut dapat diolah menjadi sebuah data yang dapat digunakan demi penilaian dan peninjauan kembali bagi kelompok kami. Demikian laporan dan pengerjaan laporan yang kami lakukan seperti berikut. Oke, kita akan memulai cara pembuatan form melalui MS Form. Kita akan klik New Form. Kita ketik dulu title-nya dan copy paste. Nah, setelah itu kita akan add new, kita memilih yang teks dengan nama, add new, pilih choice. Saya sudah menyiapkan pertanyaannya di sini, tinggal saya copy paste ya. Seterusnya saya copy paste, pilih lagi, ikuti, oke. Sekarang udah di pilihan terakhir ya. Oke. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Willy Fernando, NIM saya 010532200018. Saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas yang ada di sini. Saya dapat menjelaskan kita dari sumber datanya terlebih dahulu yang sudah dibuat dari kuesioner. Selanjutnya kita masuk ke reliabilitas, yang mana di sini dijelaskan dahulu per masing-masing metode. Di sini kita sudah menggunakan rumus yang sudah dibuat sebelumnya. Maka dari total yang varian ini akan dicari varian atas masing-masing X1 sampai dengan item 1 atau sampai dengan item 10. Nah, bisa kita coba dari varian tersebut. Itu klik varian dan tertarik item
1 sampai 10, dan hasilnya kita tarik ke samping, maka dia akan menggunakan yang sum menarik, dan ini pasti akan sama nilainya. Dari item 10 kita sudah pakai rumus com, yaitu antara item per item com dan item 1 kita tarik ke item 1, maka muncul dia masing-masing item com-nya. Ini sudah otomatis ya. Lalu kita sum lagi of item variance-nya, yang mana rumusnya sudah dapat dijelaskan dari masing-masing varian tersebut. Terus varian of totalnya juga sudah ada di total yang dapat kita lihat di sini, bisa terlihat di sini. Lalu nanti dari com alpha-nya dapat dilihat kembali rumusnya dari N2 ditambah N2 dibagi dalam kurung N2 min 1, lalu di rumusnya itu dikali kurung dulu dikali N1 dikurang N3 dibagi N4. Atas rumusnya tersebut kita coba rujuk kembali dan rumusnya kita, dan hasilnya sudah terlihat di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Lelatus Wapea, NIM 015322000008. Sebelumnya kita sudah mendapatkan data dengan data survei seperti berikut. Kemudian kita akan melakukan penjumlahan pada item varian. Yang sebelumnya kita dengan menggunakan cara variabel 10 responden, 17 responden dan 10 item pertanyaan dari hasil survei. Di sini kita akan menjumlah item varian dengan sama dengan klik yang di blok sampai ke bawah. Kemudian lepas rumusnya ke samping. Selanjutnya kita akan menjumlah item seperti di atas sama dengan kontak buka kurung, klik, lalu blok sampai item 10. Kemudian kita akan menjumlah sum of the item variance sama dengan buka kurung, bisa toh? Klik, bisa toh? Kemudian kita akan menjumlah, mencari hasil variance of the total scores. Kurung, klik ke sini, lalu total cara. Selanjutnya kita akan mencari Cronbach's alpha dengan sama dengan
N2 buka kurung, garing buka kurung, N2 kurang 1 tutup kurung, kali tutup kurung 1 min N3 kali 4 tutup kurung lalu bentar. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data hasil dari responden yang dimana telah di-zoom di sebelah kanan keseluruhannya dalam bentuk kolom. Kita akan mengolah data ini dengan menggunakan tools data analysis yang keluarannya nanti berupa deskriptif statistik. Tool data analisis ini dapat kita temui di toolbar data. Yang pertama sekali kita lakukan adalah kita harus mengklik data analisis. Kita tinggal klik, kemudian kita akan memilih deskriptif statistik. Kita tinggal OK-kan. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus kita tentukan. Di sini ada input. Kita akan menentukan input range pertama sekali. Kita tinggal pilih klik panah ke atas, di mana kita akan menentukan range data yang akan kita olah. Kita klik, kemudian kita pilih di sebelah kanan dari total sum. Kita tinggal klik di 30 yang masuk ke dalam sel 2, yang mana range-nya dari sel 2 sampai sel R2 sampai sel R18. Selanjutnya kita tinggal klik panah ke bawah, dan kita juga akan dihadapkan dengan pilihan group by antara kolom ataupun baris. Apabila data yang kita isi tadi ada dalam suatu kolom, kita akan memilih kolom, namun apabila ada dalam suatu baris, kita harus memilih rows. Ada juga pilihan labels in first row, bisa kita centang ataupun tidak. Ini dicentang apabila data yang kita isi tadi, misalnya dalam bentuk kolom, kita sudah memasukkan judul dalam range-nya. Namun karena tadi kita tidak memasukkan judul dalam range-nya, kita tidak perlu mencentang ini. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan opsi keluaran, yaitu output range, yaitu tempat di mana kita akan meletakkan hasil olahan datanya. Kita tinggal klik panah ke atas. Kita akan memilih, ini terserah bebas di mana kita akan letakkan hasilnya. Di sini kita akan coba pilih di 3 baris di bawah sel total keseluruhan. Kita klik, kemudian klik panah ke bawah. Nah, sekarang dia sudah ada dalam tabel. Selanjutnya kita juga harus mencentang summary statistik, karena kita ingin supaya keluaran datanya itu berupa ringkasan statistik beberapa fungsi dalam Excel. Kita tinggal OK-kan, dan hasilnya akan seperti ini. Berikut adalah hasil keluaran secara deskriptif statistik data yang telah kita olah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Halo, saya Rahayudi. Saya PIC 3, di mana PIC 3 itu mendapat tugas untuk membuat deskriptif statistik. Karena kita membuat deskriptif statistik, kita klik deskriptif statistiknya, kita klik OK, kita klik range mana yang akan kita ambil. Kita mulai dari sini, kita blok ke bawah sampai ujung, kita insert, oke. Kemudian kita klik label in first row karena ada judul di atas. Nah, kemudian kita mau pilih outputnya di mana, apakah mau output di worksheet yang baru atau di output yang ada di bawahnya atau di sekitarnya di worksheet yang sama. Saya prefer untuk pilih yang sama karena gampang untuk kita melihatnya. Oke. Kita klik di sini.
Oke, kita klik summary statistiknya. Oke, kita klik oke. Oke. Di sini ada beberapa kejadian dari hasil data-data tersebut tidak terbaca dengan baik. Kita coba ulang karena di sini kita lihat ada beberapa data. Contohnya yang ini tidak ada tanda hijau, yang ini ada tanda hijau. Kita ulang. Ini tanda hijau ini biasanya dia terbaca sebagai, nah dia formatnya itu terbaca general, kemungkinan adalah teks. Kita blok. Nah, di sini ada kursor, ada tanda seru, kita klik dari sini. Nah, tadi itu angka-angka tersebut adalah teks. Sekarang kita convert menjadi number. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita ulangi kembali langkah untuk membuat data analisisnya. Kita klik di sini. Oke, sudah sesuai. Ini sudah sesuai semua. Kita klik OK. Nah, hasilnya ada di sini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang di atas, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Oke, kita rapihkan sedikit ya. Oke. Nah, ini udah rapi. Oke. Ini jawaban per masing-masing. Baik, itu saja cara membuat data statistik. Mudah untuk dilakukan dan bisa dilakukan oleh semua. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dalan Darbek Aniu dengan NIM 052. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana membuat analisis data reliabilitas internal Cronbach Alpha. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada 3.5, yaitu adalah analisis data, dan saya buat di halaman sebelumnya adalah daftar tabel. Nah, di sini saya akan membuat hasil dari reliabilitasnya dan dimasukkan ke dalam daftar tabel, sehingga pada saat diklik daftar tabel itu bisa langsung muncul di halaman analisis data ini. Oke, jadi pertama kita harus mencari datanya di mana. Saya udah ada datanya, maka saya mau bikin fitur, langsung diklik namanya hyperlink. Klik di sini untuk mengakses hasil analisis reliabilitas internal menggunakan metode Cronbach Alpha. Oke, klik di sini itu adalah di sini. Oke, klik di sini. Nah, klik di sini ini kita harus bikin hyperlink untuk bisa membuat ke Excel yang sudah saya download. Nah, yang sudah saya analisis. Kita ke bagian menu insert, dan di sini ada tulisan namanya link. Nah, fitur link ini akan kita pakai. Kita pencet linknya, dan kita cari di mana kita menempatkan. Nah, kalau saya tempatkan di text skills. Nah, di text skills ini ada hasil namanya di sini uji reliabilitas. Di sinilah filenya itu. Oke, kita pencetlah oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi warna biru, teman-teman. Ketika kita lihat, maka akan terbuka dengan secara otomatis hasil penelitiannya. Nah, inilah hasil penelitiannya saya. Saya sudah uji reliabilitasnya, ini rumusnya sudah lengkap. Oke. Dan tugas kita adalah mengambil screenshot dari hasil ini untuk bisa dilihat dalam karya tulis ilmiahnya. Nah, ini saya screenshot menggunakan fitur dari Windows. Oke, sudah. Langsung kita lanjut lagi kembali ke menu awal. Oke, di sini dia. Ctrl V. Nah, ini udah ada hasilnya. Dan sekarang saya ingin hasilnya ini dapat diakses dengan mudah di daftar tabel. Karena ini kan butuh tabel ya. Oke, caranya itu teman-teman. Kita buka bagian di sini namanya references. Di references ada namanya
insert caption. Nah, ini dia insert caption. Kita buka. Oke, nah ini dia. Kita ini kan mau bikin ini kan baru ya. Kita bikinlah new label ini namanya tabel 3. Karena kan di sini 3 kan. Nah, tabel 3 titik. Oke. Dia akan secara otomatis muncul angka 1 karena memang saya ingin itu dia angka 1 yang pertama, kan ini yang pertama. Oke, karena sudah ada tabel 3.1. Nah, di sini saya tambahin namanya ini adalah hasil uji analisis reliabilitas internal. Nah, oke, muncullah di sini. Setelah itu teman-teman, supaya kita bisa connect ke daftar tabel, kita masukin lagi di references dan kita ambil namanya table of figures. Nah, kita insert table of figures. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kan, nah, figures, use hyperlink. Oke, ini tidak perlu dirubah, tidak perlu. Oke. Nah, ketika diklik, akan muncul di sini. Selesai. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk sudah menonton. Dadah. Baik, saya melanjutkan untuk membuat lampiran. Langsung saja kita tulis di sini lampiran A. Untuk membuat otomatisasi lampiran A ini supaya nanti tulisan kita tidak manual, kita masuk ke table home ya. Ini sudah table home, kemudian pilih define multi level list. Sini kita buat lampiran A dan langsung saja kita klik OK. Nah, lampiran A yang tadi kita hapus. Kemudian kita tempatkan di tengah. Selanjutnya kita membuat nomor halaman dengan cara masuk ke tab insert, kemudian pilih page number. Kita ambil saja pilihan page number yang kanan bawah. Nah, di sini sudah tampil nomor halaman 1. Supaya memudahkan navigasi, kita membuat nomor halaman sama dengan judul lampiran, yaitu lampiran A, maka kita membuat nanti halaman A1. Caranya secara otomatis kembali ke tab insert, ambil lagi cek page number, kemudian pilih format page number. Di format page number ada pilihan include chapter, kita centang, kita klik, kemudian di page numbering ada dua pilihan, continuous from previous section dan start at. Kita pilih yang start at. Di sini muncul angka 1, tidak perlu kita rubah, kita langsung klik OK. Secara otomatis dia membuat halaman menjadi nomor A1. Selanjutnya kita membuat lampiran B. Untuk membuat lampiran B caranya kita ke layout, tab layout, kemudian break, kemudian pilih next page. Ini lampiran A-nya ke bawah. Kemudian kembali ke sini, kita ke home, tab home, kemudian format painter, kemudian klik di sini. Jadi lampiran B. Dan untuk halamannya pun sudah berubah menjadi B1. Nah, kemudian kepada isinya, kepada kontennya, lampiran A ini berisi, saya sudah membuat manualnya, contoh ini ya. Ini adalah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat kelompok. Untuk memudahkan navigasi, kita membuat link. Bagaimana cara membuat link? Kita klik di sini ya, kita blok ya, blok di sini, kemudian insert link. Nah, insert link, kemudian muncul form office-nya, kita klik OK. Nah, ini kalau kita klik dengan cara Ctrl plus klik, dia akan otomatis masuk ke navigasinya. Kemudian begitu juga dengan lampiran B. Lampiran B ini isinya adalah respon. Nah, saya sudah membuat juga manual responnya. Kemudian ini adalah tabelnya. Nah, di lampiran ini sama. Di lampiran ini juga untuk memudahkan navigasi, kita blok kalimat di sini, kemudian kembali ke insert, kemudian klik link. Di link ini dia masuk ke table technical skill lampiran tabel responses. Jika kita klik di sini,
dia akan tampil. Ini agak lama ya. Nah, dia tampil seperti ini. Shalom, untuk Miss Firza. Saya Febriana Purba, perwakilan dari PIC 5, mewakilkan teman saya Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari laporan kami, yaitu saya akan mengerjakan di bab 3 sampai bab 4 dan juga lampiran chat. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk di bab 3, saya akan membuat tentang metode penelitian, yaitu bentuk dari kuesioner yang kami buat. Jadi seperti berikut, sudah ada screenshot dari kuesioner yang langsung saja saya input ke sini. Cara membuat captionnya, kita buat miring kali. Langsung saja ke references, insert caption. Itu di sekian caption polisiannya ya. Langsung untuk memasuki ini, kita akan pergi ke daftar gambar, karena itu yang kita input adalah gambar. Untuk ke references lagi, insert table of figures, gambar 3 yang tadi udah kita input, langsung aja. Oke. Jadi kalau udah kayak gini, begitu kita arahin kursornya ke sini, langsung klik ke sini. Oke. Nextnya ada di bab 4. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Ini hasil deskriptif statistik yang udah dibuat oleh teman kita dari PIC sebelumnya. Dan nextnya kita akan bikin lagi untuk captionnya. Masuk lagi ke references, terus insert caption. Untuk ini itu akan menjadi continue label, dia akan tabel, akan gambar. Tabel 4.1, langsung aja kita tulis descriptive. Is it descriptive statistic? Yes, it is. Descriptive statistic. Terus kita masuk lagi ke daftar tabel, klik aja, terus masuk ke references lagi, insert table of figures, terus tadi tabel 4 yang udah kita buat, dan gitu. Nah kalau udah kayak gini, begitu kita klik, bisa langsung masuk ke sini. Yang terakhir adalah membuat lampiran C. Gambar 3 lagi untuk lampiran C. Karena lampiran B sudah dibuat secara otomatis oleh PIC 4, kita akan blok dia, masuk ke home, klik di paintbrush ini, masuk ke blank page yang tadi, terus diklik aja, langsung lampiran C. Terus kita masukin foto screenshot teman-teman dan saya ketika sedang membicarakan topik ini. Lagi, terus kita adjust. Okay, I think it's perfect. Masuk ke caption, lagi di references, insert caption. Untuk yang ini kan kita buat
masuk ke gambar aja karena itu bentuknya gambar. Gambar 5 poin. Screenshot zoom seperti ini aja, dan juga otomatis lagi-lagi kita masuk ke tabel gambar ini seperti ini. Lalu kita dari references ini masuk ke tabel triggers, tapi kita menggunakan ini dan begitu kita klik langsung masuk ke sini. Oke, juga udah lampiran C. Jadi saya review ulang dari bab 3, bab 4 sampai juga lampiran C. Semuanya dibuat sangat mudah dengan otomatis. Hanya perlu menambah caption dan tambahkan ke table saja. Sekian dari saya.